Baik, selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Di sini kami ingin memulai pelajaran kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, agar kami bisa melaksanakan aktivitas kami ini dengan baik dan benar. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, buat anak didik kami sekalian, pertemuan kita yang minggu lalu kita sudah masuk bunga tunggal. Sekarang kita masuk berikutnya adalah pajak. Ini hal yang sudah biasa kita dengar selama ini. Baik itu di dalam pemerintahan, kita sering kata pajak kita dengar. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang dengan baik, mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Berarti ini adalah yang akan dibayar ke pemerintah. Nah, entah untuk kemakmuran rakyat. Itu maksudnya. Jadi kita harus tetap bayar pajak. Ada yang disebut dengan pajak penghasilan atau disingkat PPH. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. 1 tahun. Jadi ini akan diberikan kepada orang atau badan berdasarkan penghasilan yang diterima dalam 1 tahun. Orang atau badan. Jadi kalau dia per orang, dia dibayar per orang. Badan misalnya perusahaan, dia harus bayar pajak perusahaannya selama 1 tahun. Kita ambil contohnya. Ini dia. Pak Aryo menerima gaji kotor 4.750.000 setiap bulan. Jika dikenakan pajak PPH 5% dan gaji tidak kena pajaknya adalah 4.500.000. Besar gaji bersih yang diterima Pak Aryo setiap tahunnya adalah, nah, lihat di sini soalnya Pak Aryo menerima gaji kotor 4.750.000 setiap bulan. Tetapi ada poinnya, yang tidak kena pajak itu 4.500.000. Artinya Pak Aryo kena pajak atau bukan? Ya, Pak Aryo di sini kena pajak PPH atau pajak penghasilan 5% disebutkan di sini. Maka kita harus cari dulu berapa penghasilan bersihnya selama 1 bulan, baru kita kalikan dia 12 bulan, karena dia ditanya yang diterima setiap tahunnya, gaji bersihnya. Nah, kita perhatikan besar PPH berarti besar pajak yang dibayar ke pemerintah setiap bulannya ini Mas. 5% dikali 4.750.000 itu kira-kira 237.500. Inilah pajak yang dibayar oleh Pak Aryo setiap bulannya. Maka pendapatan bersihnya setiap bulan itu kira-kira 4.750.000 dikurang 237.500. Maka itu 4.512.500. Nah, itu kira-kira yang akan diterima Pak Aryo selama 1 bulan. Ini pendapatan bersih, sudah dipotong pajaknya. Padahal yang ditanya adalah gaji bersih selama setahun. Maka kita pakai dia pendapatan bersih setiap tahun 12 dikali 4.512.500. 12 ini muncul dari
12 bulan karena dia setahun ada 12 bulan. Maka Pak Aryo menerima pendapatan bersihnya sekitar 54.150.000. 54.150.000 ini ya. 54.150.000. Selain PPh atau pajak penghasilan, ada juga disebut dengan pajak pertambahan nilai atau disingkat PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari suatu barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Indonesia menganut sistem tarif tunggal PPN yaitu 10%. Jadi, dia akan dikenakan pajak penambahan nilai. Harganya akan bertambah jika dia kena PPN. Harganya akan bertambah jika dia kena PPN. Itu maksudnya, harga semakin bertambah. Nah, kita ambil contohnya. Tony membeli barang secara daring atau online ya, dengan harga 450.000. Jika PPN 10% dan ongkos kirimnya 20.000 dibebankan kepada pembeli, berapakah uang yang harus dibayarkan Tony? Harganya 450.000, belum masuk PPN-nya dan belum masuk juga ongkos kirimnya. Itu maksudnya. Maka kita harus cari nanti berapa sih PPN-nya dari 450.000. Nah, itu maksudnya. Maka kita lihat. Maka penambahan harga atau PPN itu 10% kali 450.000. Maka itu kira-kira 45.000. Maka harganya akan bertambah 45.000. Nah, yang harus dibayar oleh Tony itu adalah 450.000 ditambah PPN-nya ini 45.000 ditambah ongkosnya 20.000. Maka itu berjumlah 515.000. Maka inilah yang akan dibayar oleh Tony untuk mendapatkan barang yang dibelinya secara online. Yang akan dia bayar untuk mendapatkan barang yang dibelinya. Kita ambil soal yang kedua. Rio membeli televisi dengan PPN 10%. Jika Rio harus membayar sebesar 4.400.000, harga televisi sebelum terkena PPN adalah, nah itu dia. Jadi si Rio ini membeli televisi, harganya setelah dapat PPN atau setelah terkena PPN menjadi 4.400.000. Berapalah harganya sebelum kena PPN? Pastinya di bawah 4.400.000, itu pasti. Karena PPN itu bertambah harganya. Berarti kalau nggak kena PPN, berarti di bawah 4.400.000. Kita perhatikan cara kerjanya. Nah, harga televisi sebelum terkena PPN. Nah, ini dia. 100 dibagi 100 tambah 10. Dari mana 100 tambah 10 ini? Nah, 100% ditambah PPN-nya 10 dikali 4.400.000. Maka ini kata 100 per 100 tambah 100, ini kata 100%. 100% dibagi 100% tambah 10%. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau mencari harga sebelum kena PPN, caranya begini. Diperhatikan betul, caranya begini. 100 per 100 tambah 10. Kenapa 100 per 100 tambah 10? Karena ini kata 100% sebelum ditambahkan dengan pajaknya atau PPN. Itu dia maksudnya. Maka kita harus pakai dia juga. Maka itu kira-kira 100 per 110 dikali 4.400.000. Maka itu kira-kira 4 juta rupiah. Maka harganya itu sebelum kena PPN televisinya harganya 4 juta. Tetapi karena kena PPN 10% menjadi 4.400.000. Itu caranya. Kan lebih murah sebelum kena PPN 4 juta. Setelah kena PPN 4.400.000. Itu cara pengertian.
Jadi ini tetap ditengokin 100 per 100 tambah 10. Itu cara berpikir. Ada juga yang disebut dengan pajak UMKM. Pajak UMKM diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Besarnya pajak UMKM ditentukan pemerintah sebesar 1% dari omset. Baik itu omset per bulan, omset per tahun, yang jelas 1%. Kita ambil contohnya. Pak Yusril berhasil menjual tas setiap harinya 50 tas dengan harga per tas 250.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayarkan oleh Pak Yusril dalam 1 bulan? Kita lihat pendapatan sebulan katanya. Ini pendapatan dia sebulan, belum kena pajak UMKM. Maka 50 tas, karena 50 tas ini 1 hari, kali 30 hari, kita anggap 1 bulan itu adalah 30 hari, dikali harga 1 tas 250.000. Maka dia punya pendapatan sebesar 375 juta. Inilah pendapatan Pak Yusril selama 1 bulan. Ya, ingat, inilah pendapatan Pak Yusril selama 1 bulan. Belum kena pajak UMKM. Maka pajaknya itu adalah 1% dari pendapatan sebulan. 375 juta, maka itu kira-kira 3.750.000. Jadi, pajak yang harus dibayar dalam 1 bulan itu kira-kira 3.750.000. Jadi buat anak didik kami, tolong ini diperhatikan dengan baik. Jangan sampai dilewat-lewatkan. Apalagi diringkas-ringkas. Terima kasih.